begini Pak, kadang-kadang orang melihat semuanya butuh duit, itu tidak salah. Tapi bagaimana uang itu bukan untuk segalanya. Ada yang bilang uang bukan untuk segalanya, tapi segalanya butuh uang. Kalau kita tarik ke akar, sebenarnya kita hidup itu dari sumber daya. Disitulah saya dan suami sepakat untuk memilih gaya hidup homestay supaya apa? Supaya selalu menyadarkan kita bahwa setiap hari kita hidupnya grounded. Kita tuh butuh alam, bukan alam yang butuh kita. Sekarang penjajahannya mungkin nggak pakai senjata, tapi penjajahannya lebih halus, bahkan penjajahannya lewat lidah. Di situ saat kita sudah tergantung dari produk industri, makanan yang ada sebenarnya Allah menciptakan makanan di sekitar kita, kita tidak tahu kalau itu bisa dimakan. Tapi kami pengen makhluk semua yang ada di Yosofarm kita saling bekerja sama. Makanya makotnya suruh kerja, nyelesain sampah, kita dapat pupuk. Ayamnya suruh kerja, bakterinya suruh kerja, manusianya yang manage itu semua. Jadi di sini bekerja sama dengan makhluk lain, bukan makhluk lain disingkirkan untuk kita menguasai. Saat manusia menguasai, berusaha mendominasi ekosistem, kewalahan jadinya bencana. Halo Sobat Lestari, kembali lagi di Lestari Talks. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Yosofarm. Apa itu Yosofarm dan siapa itu, kemudian bagaimana terbentuknya Yosofarm. Nah, langsung saja kita perkenalkan gitu ya. Ada foundernya langsung, dua orang hebat yang mendirikan Yosofarm. Ada Pak Sri Widodo dan Bu Nurul. Betul. Nah, nanti silakan Pak Sri Widodo sama Bu Nurul untuk memperkenalkan diri, terus kemudian memperkenalkan apa sih Yosofarm ini, kemudian awal terbentuknya Yosofarm itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Yosofarm. Saya sendiri nama Widodo, sama istri Nurul Fitri Jayati. Kami mendirikan Yosofarm sejak 2017 akhir, jadi kurang lebih sudah 8 tahun terakhir ini. Dan kenapa Yosofarm? Karena Yoso itu sebenarnya nama almarhum bapak saya yang sudah meninggal, kemudian kami gunakan untuk nama farmnya. Farm itu kebun, jadi kebun Yosofarm itu kebunnya Mbah Yoso gitu, kurang lebih seperti itu. Mungkin nambahin lagi. Iya, jadi Yosofarm itu memang kami namakan tempat ini, sebenarnya Yosofarm itu rumah pribadi kami. Di rumah ini memang kami berkegiatan sehari-hari, kami upayakan supaya di area pekarangan rumah menjadi lahan yang produktif. Jadi memang saat menikah, saya dan suami pengen aktivitasnya fokus di rumah. Tujuan utama kami untuk menemani ibu kami, Bu Yoso. Beliau di tahun ini genap 90 tahun. Alhamdulillah sehat. Jadi memang kita pengen produktif di rumah sekaligus nemeni Simbok. Dengan begitu, dua-duanya dapat. Dan di rumah ini, alhamdulillah selain sebagai tempat tinggal kami, sekarang juga jadi sarana edukasi. Jadi yang belajar bukan hanya kami penghuninya, tapi juga banyak orang bisa belajar di sini. Kalau boleh diceritakan juga kira-kira filosofisnya, kan kalau saya baca-baca lestari Nganggo ati. nganggo ati. Ya. Nah, itu dari mana dapat kata-kata itu, Pak? Dan kenapa pakai kalimat itu? Nah, sering mendengar kata-kata lestari, tapi lestari banyak hal kegiatan dengan konsep lestari, tapi banyak yang seremonial. Jadi ketika kita banyak kegiatan di penghijauan, bersih-bersih sungai, tapi hanya sekadar seremonial yang diunggulkan. Artinya banyak media kemudian dengan keberhasilannya tentang kegiatan itu, tapi rohnya atau saat menanam, seminggu kemudian tanamannya nggak ada yang hidup. Nah, itu kayaknya nihil. Akhirnya kami pengen berkegiatan yang ada rohnya. Artinya lebih baik membumi pakai hati daripada mengkasa dengan pola pikir. Oke. Mungkin dari Bu Nurul ada tambahan. Iya, sebenarnya lestari nganggo ati itu kami pengen supaya hidup lestari, bukan hanya sekedar FOMO atau ikut-ikutan, tapi kenapa kita memilih hidup lestari, karena kita pengen mengarahnya jangka panjang. Jadi Yosofarm itu memang sebenarnya berawal dari proposal pranikah kami. Proposal Proposal pranikah. pranikah. Jadi bagaimana Oke. saya ketemu suami saya juga di sini. Di sini dulu awalnya sekretariat komunitas. Kita berpikir komunitas itu berkegiatan beramai-ramai biasanya di hari-hari tertentu. Apakah iya untuk menjaga lingkungan hanya di hari-hari tertentu, padahal kita hidup di tengah-tengah lingkungan. Maka aktivitas di komunitas sebagian besar kuratif, jadi yang sudah rusak diperbaiki, yang sudah kotor dibersihkan. Kita melihat dari sisi preventifnya, sebenarnya yang mengotori lingkungan, yang merusak lingkungan itu sebagian besar memang dari kita.
Sebagian besar limbah yang masuk ke sungai misalnya itu dari rumah tangga. Maka action-nya dari yang kuratif kami alihkan ke preventif. Untuk aksi preventif itu harus berkesinambungan, harus lestari. Kami mulai dari yang bisa kami kontrol dari rumah tangga kami sendiri. Jadi memang ketemunya di komunitas lingkungan, pengen ya action untuk peduli lingkungan jadi laku keseharian di rumah. Maka kita pengennya keluarga ini asasnya kelestarian dan memang harus dari hati. Supaya apa? Supaya bisa lestari itu. Lestari kan continuous nggih. Ya. Kalau nggak dari hati biasanya orang ketemu banyak kendala akan mentok. Tapi kalau dari hati itu nanti bisa mengarah kepada istiqomah. Karena memang dimulai dari kesadaran. Apalagi dimulai dari perjanjian kepada Iya. Sang Pencipta karena Iya. pranikah itu. Iya, Iya, terus. betul. Jadi ini harapannya istiqomah, nggak istirahat. Jadi kami membangun gaya hidup namanya homestead. Home itu rumah, state manfaat. Jadi bagaimana sumber daya yang ada ini kami gunakan untuk menunjang ekosistem yang ada di pekarangan ini. Jadi kami membangun ekosistem supaya hidupnya bisa mandiri pangan, bisa berdikari tanpa harus mengandalkan yang namanya industri besar ataupun pasar, sehingga kita bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita sendiri, keluarga. Kata-kata menarik cukup, karena saya tadi baca-baca juga di media sosial sering banget nyebut kata-kata cukup, hidup cukup, berkecukupan. Nah, Iya. kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian cukup menurut Bapak Ibu itu seperti apa sih? Oke. Iya. Kalau saya ya, Heeh. nah sebenarnya itu intinya di orang itu tahu batas cukupnya. Jadi misalkan kita punya pakaian aja seharusnya kan hanya untuk menutup aurat. Jadi tak mengikuti tren lah. Jadi meskipun banyak punya pakaian kemudian nggak merasa punya baju karena nggak tren. Nah itu kan sebenarnya tidak mengetahui batas cukupnya dia sendiri. Jadi kami anggap bahwa kita harus tahu batas cukup kita, kan makan kita nggak banyak, makan kita hanya secukup. Iya. Kebutuhan juga hanya cukup. Sudah kita membangun ekosistem ini bisa mencukupi kebutuhan rumah. Seperti aja. Jadi sebenarnya intinya kita tahu mana yang butuh, mana yang ingin. Iya. Jadi bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebenarnya kebutuhan kita manusia sebagai makhluk biologis sederhana. Cuma akan jadi complicated karena sudah kemakan iklan. Jadi di branding kita sekarang makan bukan hanya cukup untuk hidup, tapi cukup untuk bisa pamer. Ekspektasi orang kadang-kadang seperti itu. Ya, jadi kalau kita ngikuti tren, kita kan hanya sebagai follower, Mas. Follower, pengikut orang yang bikin tren itu. Ya, dan tren kenapa diciptakan? Itu sarana untuk komersialisasi. Jadi kenapa ada banyak iklan, ada banyak kita dituntut untuk mengikuti iklan supaya kita selalu beli. Dan saat kita beli, kita jadi ketergantungan. Padahal yang kami harapkan hidup kita bukan ketergantungan, tapi bisa sustain, bisa self sustain. Seperti itu. Dan itu ya, dan itulah yang sebenarnya mungkin akan jadi musuhnya dari industri ya, karena industri kan dia asasnya profit. Profit itu didapat dari orang Produknya yang terbeli. beli. Iya, padahal kami berusaha supaya apa yang kita butuhkan tidak harus selalu beli. Oke, kalau berdikari tadi ngomongin berdikari, kira-kira kegiatan apa aja yang membuat Yosofam ini berdikari? Nah, karena kami ingin berdikari, jadi kami bangunlah sebuah ekosistem, Mas. Jadi di situ ada yang namanya pertanian, peternakan, perikanan, dan pengelolaan limbahnya. Jadi kami menganggap bahwa sampah itu tanggung jawab seorang pribadi atau keluarga, bukan buanglah sampah pada tempatnya. Sebenarnya itu regulasi yang sudah nggak tepat di zaman sekarang. Yang paling tepat regulasinya adalah sampahmu adalah tanggung jawabmu. Makanya kami di rumah, di peradaban terkecil ini kami membangun ekosistem. Harapannya sumber pangan tersedia. Telur nggak beli, ikan nggak beli, sayur nggak beli, karbohidrat ada, vitamin tersedia. Harapannya ya berdikari tanpa harus mengandalkan yang namanya harus mengandalkan jalur finansial, apa-apa harus beli. Seperti itu. Jadi kemandirian bagi kami bagaimana kita hidup merdeka, Pak. Merdeka bukan karena penjajah ya. Sekarang penjajahnya mungkin nggak pakai senjata, tapi penjajahannya lebih halus, bahkan penjajahannya lewat lidah, Pak. Di situ saat kita sudah tergantung dari produk industri, makanan yang ada sebenarnya Allah menciptakan makanan di sekitar kita, kita tidak tahu kalau itu bisa dimakan. Ya. Nah itu penjajahannya sangat halus. Saat mereka misalnya jalur distribusi macet, jadi kelaparan, padahal tersedia. Disitulah kami, saya dan suami sepakat untuk memilih gaya hidup homestead supaya apa? Supaya selalu menyadarkan kita bahwa setiap hari kita hidupnya grounded. Kita tuh butuh alam.
bukan alam yang butuh kita. Maka manusia sebenarnya cuma numpang hidup di alam. Kalau manusia yang notabene hanya tamu di alam ini kok semena-mena, ya makhluk lain yang jadi tuan rumah juga terzolimi di situ. Ya, Maka di sini kita belajar untuk tahu diri. Saat hidup bersama makhluk lain, bagaimana makhluk lain hidupnya juga bahagia. Jadi di sini nanti bisa dilihat ayamnya pun bahagia, gitu kan. Ya. Tidak hanya Di sebatas sini banyak ya, eksploitasi. ekosistem di sini kami bangun. Tidak hanya kita hanya butuh sayurnya saja atau ikannya saja atau telurnya saja, enggak. Kami berupaya bagaimana ayamnya itu bahagia. Kami bikin kandangnya yang ramah lingkungan. Kami punya andalan namanya kandang lestari, Mas. Kandang ayam lestari itu konsep kita dari Yosofarm dan pernah dilombakan menjadi juara di Grenova. Kemudian sekarang banyak diadopsi untuk program pemerintah, mencegah stunting, perbaikan gizi dan sebagainya. Dan harapannya dalam membangun ekosistem ini ikan juga bahagia, Mas. Ikan di sini bahagia dan tidak sombong. Nggak semuanya gimana itu? Nggak besar kepala. Pernah panen ikan dengan kepala ikan yang gede-gede, kemudian badannya stunting. Nah, itu sombong. Ya, harapannya di sini kolam ikannya bersih, tidak keruh, tidak jamur. Kemudian lelenya juga bahagia karena pakannya full organik, pakai maggot, protein tinggi, sehingga maggot lele itu akan tumbuh besar dan bentuknya proporsional, gemuk-gemuk, tidak sombong, artinya tidak gede kepalanya. Itu yang disebut kandang lestari tadi ya? Itu yang kolam. Kalau yang kolam, kalau kandang lestari Kandang lestari itu kan dibikin. Nah, saya pengen bikin konsep yang menghapus asumsi-asumsi negatif terhadap sebuah kandang. Kandang itu kan asumsinya nih bau, banyak effort bersih-bersih. Banyak sekali yang membuat dia kurang sehat dan sebagainya. Nah, saya pengen buat kandang, tapi kandang itu bisa diaplikasikan di depan hotel. Kandang ayam di depan kantor, kandang ayam di depan sekolahan, kandang ayam di depan pondok pesantren. Nah, di situ ada estetiknya, juga ada edukasinya. Kandang saya desain seminimalis mungkin, jadi dia bentuknya segitiga siku-siku sama kaki, ada sisi miringnya. Nah, yang paling utama adalah umbaran, supaya untuk menyelesaikan yang namanya permasalahan limbah. Ya, saat nyapu, limbahnya dibuang ke situ. Sisa makanan, sisa dari dapur, buang ke situ. Yang bisa dimakan ayam, bisa dimakan ayam. Yang nggak bisa dimakan ayam akan terurai menjadi pupuk. Sehingga kita nggak butuh effort yang namanya bersih-bersih kandang. Nanti biarkan kandang itu dalam jangka panjang, setahun misalkan kita akan panen pupuk. Karena di situ didesain umbarannya, ada ranting kayunya, ada daun kering basah, ada kapur aktif ya. Biar ayamnya bahagia dan bisa menjalankan nalurinya. Ceker-ceker, dapat nutrisi, dapat kebahagiaan tersendiri meskipun di dalam kandang nggak main-main di nggak dilepas. Iya, Full di kandang. Iya, full di kandang. Dan tiap hari dapat telur karena ayam ini kami gunakan sebagai sarana untuk swasembada telur. Jadi kami pilih varietas ayam yang kuantitas telurnya banyak. Ayam Elta. Setiap hari berapa? Ya Minimal 3. minimal 3 sampai 8. Itu dari 8 ekor ayam Betina. kita sudah ada ya ayam betina, 2 jantan itu rata-rata 3 sampai 8 butir per hari. Artinya kita surplus telur, Mas. Oke, sudah 3 Bisa- tahun saya pensiun nggak perlu beli telur untuk konsumsi pribadi. Bahkan kita jualan ya. Ya, Jualan kalau telur. surplus kami juga Karena dia organik, banyak yang minat. senang, itu. minat. Tapi kan umur ayam telur itu biasanya ada umurnya ya, Bu? Iya. Produktivitasnya. Berarti setelah dia tidak bertelur lagi, disembelih buat Bisa. daging, Iya. ganti lagi ayam baru gitu. Iya. Ya, sebelum afkir. Jadi kita tahu afkirnya tanggal berapa. Jadi kita supaya sustain, artinya agak ada regenerasi. Kita neteskan. Jadi dari telur itu kita tetaskan. Saat dia afkir, ini sudah siap Produktif. produk. Biar sustainable. Muter terus ya berarti ya. Iya. Iya. Di sini semuanya muter, harapannya nggak ada yang mubazir. Jadi limbah selesai di rumah, semua limbah bisa diolah. Meskipun kita budidaya jamur, kita juga pakai limbah, pakai janggal jagung, kita budidaya maggot, memang dari sisa-sisa makanan. Semua itu circle-nya di ekosistem. Semua selesai limbah itu supaya nggak mubazir, bahkan sampai limbah dari kolam ikan itu diintegrasikan sama tanaman yang di sekitarnya supaya nggak mubazir. Kalau tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Bu Nurul, ada kandang buat teman-teman difabel.
Nah, itu Ya, konsepnya seperti apa, Pak? Oke. Desainnya. Nah, seperti halnya konsep pada umumnya Kastari, harapannya kandang Kastari itu kan low maintenance, artinya nggak perlu dibersihkan dan sebagainya. Harapannya bagi aktivitas difabel kan juga memungkinkan untuk membuat atau memiliki kandang Kastari. Jadi dia nggak butuh dibersihkan, cukup sisa-sisa makanannya dikasih, nggak perlu beli pakan tiap hari, menghasilkan telur dan tidak bau. Itu yang kunci utamanya. Iya, dan untuk program kandang Kastari untuk kaum difabel, alhamdulillah tahun 2025 kita dapat support dari PLN, Ya. PJSL PLN. Di sini dari PLN menghendaki supaya bagaimana yang kami lakukan di rumah itu juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Memang dari PLN tujuan utama untuk pengentasan stunting. Dari Bu Bidan, beliau menyarankan bagaimana supaya teman-teman difabel ini juga bisa berdaya. Nah, dari beberapa program yang kami berikan, yang paling memungkinkan adalah dari keberadaan Kastari. Karena dengan kaum difabel mengelola kandang Kastari, mereka bisa produktif dengan low effort. Jadi sudah diceritakan suami saya, Kastari itu low maintenance. Jadi dengan keterbatasan yang dimiliki, tidak menutup kemungkinan mereka untuk produktif. Pak, tadi Kastari katanya diadopsi di tempat-tempat lain. Di mana aja itu, Pak? Kalau pemerintahan mungkin di kota Kabupaten Bojonegoro oleh Pak Bupatinya Pak Wono, kemudian dari Boyolali juga ya. Iya. Nah, kemarin juga dari PLN itu ngajak kami untuk memasang di Bantul, Siluk. Jadi beberapa Kastari, kemudian kandang magot juga. Itu programnya PLN juga. Kemudian alhamdulillah terus kemudian lanjut program 2024 25 ya? 25. 25 di Klaten. Itu pun kita juga produksi Kastari untuk kita kembangkan di masyarakat sendiri sekitar di lingkup kelurahan. Berarti kalau boleh dibilang produk unggulannya ada Kastari, kemudian perikanan yang ikannya nggak sombong tadi. Terus kalau yang pertaniannya, perkebunannya, Nah, kalau kita kan pemanfaatan lahan terbatas. Jadi kita lebih kayak urban farming ya, Mas. Jadi kita di tembok, di pagar, di tritisan, di berbagai sudah hampir semua kita maksimalkan untuk tanaman edible, tanaman kayak yang bisa dikonsumsi. Jadi ya kebanyakan sayur ya, Mas. Sayur, obat-obatan, kemudian karbohidrat. Kami mendisplay karbohidrat itu nanam labu madu. Ya, labu madu yang bentuknya angka 8. oh, Ya. Di depan berarti itu. depan. oh iya depan. di depan. Kita memang sengaja ditaruh di pinggir jalan. Memang tujuannya pamer, Mas. Pamer itu bukan riak ya. Jadi pamer itu tujuannya ngiming-ngiming orang lewat atau ajak-ajak. Ini loh, di atas selokan kita sudah bisa swasembada karbohidrat. Karbohidrat yang sehat, bisa dibikin organik, bisa buahnya banyak sekali. Dan hanya sekitar 4 bulan sampai 4 bulan setengah sudah panen. Sebelum panen nanam lagi, terus menerus bisa dipanen. Gratis lagi. Iya, gratis. Sehat lagi. Iya, sehat lagi. Mungkin Tinggal- kalau disebut produk ya Mas, kami tuh bukan produksi banyak terus dijual gitu boten. Apa yang kami produksi tujuan utama untuk kami gunakan sendiri. Ya. Kalau surplus baru kami jual. Sebenarnya untuk Kastari dari Bapperidang ya atau Bapeda itu mengusulkan untuk diajukan hak paten. Memang kami pending karena kami melihat kami merasakan manfaatnya, semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya itu ada kepuasan tersendiri. Dan sebenarnya kami suami saya mendesainkan Kastari itu tujuan utama menyelesaikan limbah organik di rumah. Iya. Dari kita menyelesaikan masalah, kita bisa dapat pangan. Jadi antara kita produksi dengan konservasi sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Kalau kita kotak-kotak, produksi terus akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Kita nanti akan merasakan akibatnya. Tapi kalau kita konservasi dengan menyetop produksi, itu juga kesetimbangan ekonomi. Jadi bagaimana di sini sumber daya lokal terbentuk ekonomi sirkular. Dari kita ngurusi ekses limbah ya. Limbah jadi input di pertanian dan peternakan, semuanya bisa sejahtera. Jadi makhluk lain dapat pangan, dapat pakan, manusia pun dapat pangan. Jadi manusia hidupnya bergantung dengan makhluk lain. Seperti itu. Itu bisa dirasakan kalau kita pagi hari misalkan kita mau sarapan. Sarapan itu tinggal metik labu madu, dibikin gantinya beras, dikukus saja,
terus ditemani lele bakar, telur, jamur, sayur, karbohidrat, vitamin, minuman, jus dan sebagainya. Itu semuanya produk pekarangan yang real food, yang sehat, yang bisa dikonsumsi setiap saat, dan itu membawa dampak yang lain juga. Pas kita sarapan, magotnya baru sarapan juga dari sisa makanan kita. Ayamnya juga baru sarapan dari maggot dan sisa makanan dan rumput. Tanamannya juga baru sarapan, berfotosintesa dengan limbah hasilnya kotoran ternak yang kami jadikan pupuk difermentasi. Jadi semuanya akan merasakan bahwa kita itu hanya bagian kecil dari ekosistem. Kalau kita membangun seperti ini, manusia akan merasa Rumangsa. bukan rumongso tapi ngurumangsa nih Mas. Beda ya, rumongso kali ngurumangsa. Ngurumangsa itu merasa kita itu hanya bagian kecil dari ekosistem. Jadi tugasmu adalah bukan sebagai pemegang pimpinan, sebagai khalifah fil ardi, itu bukan berarti kamu pemimpin kemudian semena-mena merusak yang lain, tapi kamu wajib menjaga keseimbangan. Nah, ketika kita membangun ekosistem seperti ini, kita merasa kita kecil, dan kita kalau nggak menjaga keseimbangan, biasanya limbah hanya kita olah, kemudian kita hanya buang, maggot kita bisa stunting, berdampak juga pada ternak kita. Limbah-limbah hasilnya biasanya dipupuk, dibikin fermentasi jadi pupuk, kita bakar atau kita buang. Jadi tanaman saya bisa terbengkalai, kekurangan nutrisi. Nah, itulah yang namanya keseimbangan. Itu yang membuat kita berdampingan dengan alam. Kita pengen sejahtera, tapi lingkungannya juga ikut terjaga. Terus saya tadi sempat baca di medsos juga, medsosnya Yosofarm, intinya kalau Bapak Ibu tidak mengajak orang untuk tidak pakai uang, tapi menggunakan uang penuh dengan kesadaran. Nah, itu maksudnya gimana? Gini Pak, kadang-kadang orang melihat semuanya butuh duit. Itu tidak salah. Tapi bagaimana uang itu bukan untuk segalanya. Ada yang bilang uang bukan untuk segalanya, tapi segalanya butuh uang. Kalau kita tarik ke akar, sebenarnya kita hidup itu dari sumber daya. Bagaimana kalau saya punya uang, misalnya suami saya ngasih nih, ada kelebihan, bagaimana yang lebih ini bukan hanya semata-mata dihabiskan untuk konsumsi. Justru yang ada uang ini kita jadikan sumber daya, suatu saat tidak punya uang, sumber daya itu menghidupi kita. Kenapa orang berlomba-lomba membabat hutan, itu sumber daya semua kan, diubah dikonversi secara ekonomi kan jadi duit. Jadi saat kita menggunakan uang penuh kesadaran, uang itu ya di tangan dan di dompet, jangan dimasukkan ke hati. Seperti itu. Kalau kita uang semua masuk ke hati, nggak ada duit, hatinya kosong. Padahal suami saya tadi ngajaknya apa? Lestari nganggo hati. Jadi bagaimana hidup kita berdampingan dengan sumber daya. Kita lebih aman seperti itu. Bahkan kami merencanakan untuk pensiun kami hidup di hutan. Dalam artian apa? Kita punya hutan pangan. Hutan pangan sendiri. Iya. Rencana di mana? Ada lahan punya bapak saya, sekarang baru dirintis lah. Oke. Sebagian tanaman tahunan mulai kami tanam. Berarti tadi memang betul-betul konsep berdaya dari diri sendiri, di sekitarnya berdaya, baru mencukupi ke sekitar-sekitarnya yang lain. Kalau ibaratnya kan teko, kalau tekonya nggak berisi kan ya dituang nggak ada apa-apanya. Jadi kami berusaha mencukupi dari diri kami, ada surplusnya untuk berbagi. Jadi kami memposisikan seperti kemarin dapat TJSL dari PLN. Saya dan suami malah, Pak kita perannya sebagai apa? Keran, kita bukan tandon air, tandon uang gitu kan. Yang mengalirkan saja. Jadi bagaimana sumber daya itu dialirkan, karena kalau filosofinya air kan air tenang malah jadi sarang. Tapi kalau air mengalir di situ sumber kehidupan. Ya. Kalau melibatkan masyarakat sekitar di sini, kegiatan apa aja? Nah, kalau kita kan sudah, dulunya kita kan CEO Mas. CEO itu bukan chief executive officer ya, tapi kita chief everything officer. Jadi semuanya dikerjakan sendirinya. Kami karena banyaknya animo masyarakat yang datang ke sini, itu kemudian kami juga nggak kewalahan Mas, sumber daya kita terbatas. Jadi untuk membuat keseimbangan itu, kami memberdayakan tetangga, teman itu supaya juga bisa berjalannya Yosofarm ini juga dibantu Mas Yudoyo yang tadi, yang kemudian beberapa tetangga-tetangga kita berdayakan, kita bagi tugas ya. Kemudian kita juga akan fokus juga untuk para pengunjung ini juga gitu. Jadi kita libatkan yang kearifan lokal. Iya, termasuk seperti ini, orang datang ke sini aku pengen punya ayam ini. Yosofarm jual bibitnya enggak?
Kami memang keterbatasan lahan dan memang kami bukan scale up-nya jadi industri. Ada tetangga kami peternak, jadi kami ngelinkinnya ke sana. Memang semua sumber daya bukan jadi milik kami malah senang share sumber daya. Dengan begitu apa? Yang ngopeni bukan hanya kami kok. Orang lain pun di sana punya kastari, kami tidak merasa tersaingi. Justru jenengan punya kastari misalnya, sampah di tempat jenengan terurusin. Sebenarnya saya dan suami bikin Yosofam ini kampanye terselubung. Iya, Bukan dalam rangka pilpres atau apa ya, atau aja. dari DPR atau apa. Kami kampanyenya pengen ngajak orang juga peduli dengan lingkungan. Dan cara ngajak itu tidak mudah. Kalau kita sekedar ngajak tanpa kita jadi pelaku, susah. Tapi kami sebelum ngajak, kita praktekkan dulu, kita rasakan manfaatnya. Orang kalau sudah tahu manfaat, nggak usah diajak kepengen, Mbak. Perlu hanya medianya ngiming-ngimingi. Oke, jadi kadang-kadang absurd juga. Suami saya mengen-mengeni labu madu, waktunya panen. Tapi nanti Mas tumbas labune boleh nggak? Ngapunten Nggak nggak dijual. dijual. Jangan kalau pengen mari menanam. Ya, Caranya seperti itu. Seperti itu. Jadi jangan beli dari kami. Jangan tanam sendiri biar nggak perlu beli. Kok ini tanamannya bagus ya? Kok sudah berbuah ya? Kami beli boleh nggak? Nggak boleh. Silahkan beli bibitnya, bisa tanam, bisa bagaimana memberi kasih sayang, perhatian sama tanaman itu sehingga bisa menghasilkan seperti ini. Perlu ada maintenance. Jadi kadang-kadang orang itu pengen instan, Pak, pengen langsung. Di sini seneng banget kan kalau suruh panen, tapi tidak akan tahu prosesnya. Jadi bagaimana kita kalau tahu prosesnya itu, di situ kita akan lebih grounded, membumi tadi. Karena kalau kita terlepas dari bumi, kadang-kadang kita hanya melihat tanah sebagai objek. Objek apa? Objek didol, disewakan atau apa. Padahal dari tanah itulah yang menghidupi kita. Get grounded-nya kami seperti itu. Orang-orang di luar sana mungkin sekarang lagi kayak lari-lari berlomba-lomba cepet-cepetan gitu. Deh. Nah kalau yang saya lihat di sini udah selesai sama diri sendiri, udah tenang lah di diri sendiri, santai gitu ya, menghidupi dari apa yang udah ada di sekitarnya. Mungkin tips atau pesan buat teman-teman kita di luar sana yang mungkin masih kehilangan arah nih. Nah, sebenarnya manusia kan sudah di-set sama Allah ya, sudah diberi banyak kelebihan. Nah, makanya kalau kita sudah sadar bahwa kita itu banyak kelebihan, ya kita gali ke potensi diri kita sendiri dulu, apa yang kita bisa, apa yang kita punya, itu yang kita awali. Jadi bukan langsung melihat sampainya mana atau capainya apa, tapi kita tahu batas kemampuan kita gunakan dari kesalahan, dari kegagalan itu menjadi pijakan supaya lebih kuat fondasinya, seperti itu. Jadi kita mengajak supaya kita tahu proses. Kalau ini sekarang kan kondisi di sekitar Klaten, misal kita anggap Solo, Jogja udah padat banget. Kalau mau bikin pekarangan kayak gini mungkin agak effort ya. Nah, ada nggak tips buat teman-teman yang mungkin kondisi rumahnya sempit atau lahannya sempit? Jadi jangan khawatir untuk lahan yang sempit kemudian tidak pesimis untuk nggak bertani ya. Jadi kalau dilihat sekarang kan bisa ditanyakan sama Syekh Google atau mungkin buka-buka di internet, banyak tanaman di tembok, di tritisan, vertikul dan lain sebagainya itu tinggal inovasi, tinggal ide-ide yang bisa diterapkan. Bahkan pelihara ikan di sekelilingnya jalan sayurnya dan sebagainya. Sebenarnya kita desain kandang pun terkhusus bagi mereka yang nggak punya lahan. Ada yang kastari yang model untuk diterapkan di rooftop misalkan. Jadi pondasinya ditinggikan, kemudian diisi dengan bahan-bahan tadi ada kayu, ranting kayu, daun-daun supaya apa? Juga bisa diaplikasikan di situ. Gitu. Jadi nggak harus punya lahan luas. Di Yosofam sendiri juga lahannya nggak hektaran, cuman berapa ratus meter aja. Kembali ke niat sebenarnya. Iya, Iya. jadi semua dari niat, gali potensi yang ada di lingkungan dan potensi diri kita. Jadi jangan langsung melihat yang jauh, yang sukses, yang berhasil, tapi mulai dari sini. Tapi kalau ngomongin tantangan dulu di awal mungkin berat ya. Mulai dari kayak gini atau memang udah ada kesadaran pengen hidup seperti ini. Kalau saya nggak salah kan Bu Nurul ada di luar negeri ya sebelumnya. Kemudian pulang ke rumah terus memulai hidup yang sederhana seperti ini. Nah, kalau Ada tantangan atau malah itu kebahagiaan? nah gini, memang kami konsep jadi kayak
ya tadi proposal pranikah. Jadi sebelum melangkah ke serius, Heeh. kita harus matang berpikir. Jadi makanya kami bikin konsep softwarenya. Jadi Yosofam itu kami bangun seperti perangkat komputer, Mas. Ada softwarenya, ada hardwarenya. Software itu kita bangun dulu, kita install diri kita supaya aware. Jadi software itu lebih kepada mindset, pemahaman, atau lebih kepada sumber daya manusianya dulu kita bangun. Baru nanti ke hardware. Hardware itu lebih kepada sumber daya alam yang mau diolah. Nanti kalau kita sudah aware, semua itu dianggap sumber daya, Mas, yang kemudian kita olah menjadi sumber daya semuanya. Seperti itu. Kalau tantangannya sendiri ada? Iya, kalau tantangan sebenarnya saya persiapan mental yang paling susah. Kenapa? Karena background saya semua orang mapan lah. Orang mapan itu apa? Dapat gaji rutin seperti itu, dan saya keluar dari DNA keluarga lah. Mungkin DNA-nya PNS, saya memilih jalur yang lain. Tantangannya apa? Saya di sini ibaratnya belum ada penunjuk jalan. Meraba-raba, dan memang dulu dinasihati ibu saya, kalau kamu nggak jadi pegawai, kamu nggak akan tenang. Dalam artian apa? Harus berpikir terus. Loh, justru saya kalau stuck, itu yang bikin saya pusing kan. Jadi memang senangnya ada tantangan seperti itu. Nah, saat di sini jadi perwira swasta itu memang tantangannya selalu ada masalah. Nah, ternyata dari masalah itulah yang mendewasakan kita. Kalau nggak ketemu masalah juga nggak akan jadi seperti ini. Harus ada masalah. Harus ada masalah. Kalau nggak ada masalah kita cari-cari masalah, Mas. Jadi di sini kadang orang nganggapnya, misalnya tadi sama saya cerita janggal jagung ya. Bagi orang itu masalah diselesaikan dengan dibakar. Ya kami mosok sih solusinya cuma gitu doang gitu kan. Kita cari, kita main-main. Jadi kami nganggapnya rumah ini sebagai ruang kami bertumbuh. Jadi kalau dibilang I love you full itu sebenarnya belum full, kita masih mengisi supaya fullnya benar, kita kan nggak tahu kapasitasnya seberapa. Jadi di sini kita belajar bersama. Jadi kadang-kadang mungkin saya rezekinya ketemu suami saya yang tidak menganggap ide-ide saya absurd. Ketemu orang yang tidak, alah kayak gitu untuk apa gitu, sudah rezeki tersendiri. Iya. Nah, yang mendasari ini semuanya kan kenapa kok harus diolah, kenapa kok harus dipilah, dan itu kan semuanya dari Allah, yang kemudian semua ciptaan Allah kan nggak ada yang mubadir ya. Jadi harapannya semuanya bisa diolah, bukan dianggapnya sampah. Kalau anggapnya sama berarti kita kan suudzon, Mas, berburuk sangka. Kalau kita awal dengan husnudzon, oh ini ciptaan Allah yang perannya belum selesai. Itu tugasnya orang-orang yang mau berpikir. Itu aja. Nah, kita dapat manfaat berkah yang sustainable. Berkah itu nggak habis-habis. Kalau diawali dengan husnudzon. Nah, karena berkahnya kan nggak habis-habis, Mas. Jadi kadang-kadang berkah itu datang bukan wujudnya cantik langsung berkilauan gitu, enggak. Kadang-kadang bentuknya sampah tadi. Iya. Bagaimana kita melihat sebuah masalah, oh ini tuh manfaatnya apa sih? Peran mereka itu apa sih? Termasuk peran kita itu jadinya. Peran kita untuk memanage sesuatu yang dianggap mubadir itu. Jadi Khalifah fil ardh itu kan yang menyelesaikan masalah sebenarnya. Jadi Selama hidup ya pasti ada masalah terus. Jadi kalau kita menganggap sampah itu masalah, ya jadi masalah tenan, Mas. Ini masalah kecil ini jadi masalah besar di TPAH, dan masalah itu nggak habis-habis karena tidak diolah. Jadi kami punya jurus untuk mengolah limbah itu ada 3A, ada cegah, pilah, dan olah. Dan tidak boleh wegah. Itu yang keempat itu adalah virus. Nah seperti itu. Jadi sampah itu kalau dianggap sampah sesuatu yang nggak berguna, sudah seudon sama Allah. Tapi ketika kita tahu bahwa ini sesuatu yang perannya belum selesai, kemudian kita olah menjadi manfaat. Dan memang Allah tidak menciptakan sampah, Mas. Yang menciptakan sampah adalah spesies manusia. Makanya wujud kesia-siaan yang paling nampak di muka bumi ini adalah perwujudan dari sampah itu sendiri. Dalam banget ya. Iya sih. Dari lihat sampah kan kadang dulu saya pertama pulang dari merantau bikin bank sampah itu dari tetangga sekitar duwe ijazah ngopo ngurusi sampah. Kalau nggak ada yang ngurusi buktinya juga cuma dilempar kan masalah itu. Jadi kadang-kadang kita melihat sesuatu yang kotor itu untuk disingkirkan, bukan untuk di-manage. Dan mungkin DNA saya dari bapak saya tukang resik-resik, Pak. Jadi saya di sini mungkin disebut Yosofam sebagai petani, ya lahannya kecil, disebut peternak, ternaknya sedikit. Pekerjaan yang paling dominan itu tukang sampah sebenarnya. Mengolah sampah. Iya. Tapi ada sempat mengedukasi juga masyarakat di sekitar loh tentang sampah ini. Oh, banyak sekali, Mas. Jadi, nah, jadi
banyak yang ikut kegiatan di sini ya, terutama workshop, private, outing class itu semuanya tidak jauh dari pengelolaan limbah, Mas. Jadi mulai dari PKK tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kita sering diundang di pendopo kabupaten, kemudian beberapa PKK dari berbagai kota. Itu ya tidak lepas dari apa yang kita lakukan, sedikit sharing tentang bagaimana penyelesaiannya berupa limbah itu. Jadi kalau untuk mengedukasi, kami bukan sebagai guru dan edukator, Iya. enggak. Kami praktek, ini loh manfaatnya. Saat orang tahu manfaatnya, mereka mau bergerak. Seperti tadi ada orang datang ke sini beli karung. Nah itu buat apa? Dia sudah tahu manfaatnya, ternyata daun yang selama ini dibakar, oh bisa toh jadi pupuk dengan low effort seperti itu. Jadi memang cara mengingini kami bukan membangun ekosistem ini sangat bekerja keras, itu enggak. Tapi kami pengen makhluk semua yang ada di Yosofarm kita saling bekerja sama. Makanya makotnya suruh kerja, nyelesain sampah, kita dapat pupuk. Ayamnya suruh kerja, bakterinya suruh kerja, manusianya yang manage itu semua. Jadi di sini bekerja sama dengan makhluk lain, bukan makhluk lain disingkirkan untuk kita menguasai. Saat manusia menguasai, berusaha mendominasi ekosistem, kewalahan jadinya bencana. Nah, cara ngiming-ngiminginya ya kita sedikit sharing. Ini loh, kami bikin pengelolaan limbah secara malas, pakai karung aja, kita nggak ngapa-ngapain, kita panen emas tiap tahun, emas hitam. Nah, black gold namanya. Nah, kompos, itu jadi kita memberi ngiming-ngiming itu dengan wujud objektif yang bisa dilihat dengan mata dan dianalisa, itu mudah. Bagi saya, biar orang itu merasa, oh saya bisa bikin kayak gini gitu. Harapannya seperti itu. Jadi kami melakukannya itu dengan prinsip 3M. Bukan modal kami yang 3 miliar ya. 3M itu, M pertama mudah. Jadi yang kami kerjakan itu yang mudah-mudah. 2 murah. Jadi modal kita nggak banyak. Low budget. Kemudian melimpah, karena sumber daya itu di sekitar kita banyak sekali. Dan itu banyak dianggapnya sampah. Kami menganggapnya sebuah sumber daya. Dan bisa untuk menopang ekosistem. Buat makan bisa. Iya. Bersihin sampah bisa. Iya. Bikin sabun saya sudah nggak beli deterjen, Mas. Untuk cuci baju saya bikin sendiri pakai ekoenzim. Pakai dengan bahan yang lain juga. Ya itu tadi, suami saya cerita kita punya software. Saat softwarenya terinstal, jadi ini kami nginstalnya sebelum menikah, Pak. Kami banyak diskusi, mungkin nggak hidup seperti ini. Kalau mungkin, yuk ya sudah, itu proposal pernikah kami setuju. Jadi saat sudah aware, sudah terinstal, kita melihat sesuatu itu ini bisa jadi apa ya? Manfaatnya untuk apa ya? Gitu. Ya, apa yang bisa diperbuat dari bahan ini? Ini ngomongin tadi pranikah, seberapa penting teman sefrekuensi? Kalau saya pribadi sangat penting. Saya nggak nemu di kampus loh, Mas. Jadi nggak nemu di kampus. Memang saya dulu memang tidak ada umur berapa saya menikah. Tapi saya punya kriteria yang pertama ini. Setelah itu insya Allah nanti yang lain mengikuti. Saya share juga ke bapak saya jawabnya itu langka. Alhamdulillah jawabannya langka, bukan sudah punah ya. Berarti kan langka berarti masih ada. Ya kriteria itu alhamdulillah ketemunya dekat, Pak. 2 kilo dari sini rumahnya, saya datang ke sini. Tetangga desa. Jadi ketemu, saya visi pertama yang mau peduli dengan lingkungan. Dan kepedulian lingkungan tidak sejalan lurus dengan tingkat pendidikan yang saya lihat seperti itu. Karena kadang-kadang saat di kampus semakin tinggi tingkat pendidikan jadinya sarjana korporat, Pak. Nah, kalau saya sih lebih ke ini. Jadi saya teknik mesin, Mas. Jadi saya suka naknik gitu. Iya. Praktek gitu. Tapi saya harus ilmu. Artinya harus referensi ya. Nah, ketemu orang katanya lulusan terbaik UGM dan sebagainya. Tapi dan saya setelah tahu dia punya ijazah cum laude itu, pas kita sudah deket-deket ini buka-buka ijazah, loh kamu nilainya bagus banget, nilainya IP-nya bagus banget dan cum laude. Nah itulah yang membuat saya butuh sosok yang punya banyak bahan baku yang bisa diolah. Nah saya kan senangnya ngolah gitu. Nah ketemulah yang saya anggap sefrekuensi seperti itu. Untuk membangun butuh material dan butuh skill. Nah maka kami kolaborasi. Ini inisiatornya, saya eksekutornya. Dan dari skill saya nol mungkin. Ya saya enggak merasa saya punya skill, juga enggak punya. Sebenarnya karena ketemu ini kemudian kita klik lah.
Tapi kalau mau dijalanin sendiri, memungkinkan nggak sih jalanin? Saya nggak mungkin kayaknya. Oh nggak mungkin. Saya pun nggak mungkin. Saya pernah nyoba sendiri pulang dari Jakarta ngurusi kebunnya bapak. Tanamannya ya so-so gitu. Meskipun belajarnya pertanian ya. Karena memang tanaman itu nggak cuma butuh dikasih pupuk atau apa, itu ada Butuh bagaimana perhatian, kita memahami makhluk lain sebenarnya butuh intinya di kasih situ. sayang. Jadi saya datang ke sini pun dipelet dulunya. Nah dulu saya gini Mas, mosok lulusan pertanian UGM nanam seledri aja nggak bagus-bagus amat. Bukan ngecek ya, bukan ngecek, tapi apa yang saya setiap hari kerjanya ngulek-ngulek mesin Mas di perusahaan itu, di mesin industri gitu. Jadi benar-benar mesin. Kalau di rumah kan dunianya udah beda nanam-nanam dan saya kebetulan punya seledri banyak yang seger-seger. Memang sebelum kami menikah saya sendiri secara pribadi memang kebun saya sulap menjadi kebun pangan yang produktif. Nah, saat dengar cerita dari kakak saya yang bekerja di dekatnya rumahnya, itu loh ada orang yang dari luar negeri gini bekerja apa mau berkotor-kotor kemudian mengolah lahannya juga nanam seledri. Seledrinya bagus nggak? Ya bagus ini sih. Akhirnya seledrinya saya pas mas saya mau kerja, saya titipin, ya udah ini coba ini hasil karya saya. Coba kalau dia mau biar ditaruh di seledri tadi yang lain gitu. Akhirnya dari situ dia mungkin tertarik dengan seledri saya. Kemudian dia datang ke sini dan betah sampai saat ini. Oh. Pendekatannya lewat seledri. Nah, itu kemungkinan ada peletnya mungkin. Memang skill dibutuhkan, Mbak. Kalau sekedar kita banyak referensi tapi nggak bisa membumikan sebuah ide, itu juga nggak jadi apa-apa karena dampak itu akan nampak kalau kita bergerak. Jadi kadang kenapa orator itu kadang-kadang tidak bisa mempengaruhi karena yang diomongkan bobotnya nggak ada. Dalam artian bukan yang diomongkan salah, bukan. Tapi orang itu percaya itu kalau sudah dilakukan. Sebenarnya iya, misalnya di Indonesia ya sekarang banyak regulasi yang itu mengarah kepada nilai yang ideal. Tapi kok wujudnya nggak ideal. Lah, eksekutornya mana? Sebenarnya rakyat mungkin ya kita sebagai orang kecil, orang desa gitu juga mengarah yang ideal, tapi lah sing nyonton ini ra enek sih. Maka di sini cara kami ngajak, ya dilakoni sak nyandake sebisanya. Jadi kami sebagai orang biasa, lo bisa kok ternyata kita konservasi dan produksi. Masuk yang berkapasitas lebih besar dari kami seharusnya lebih bisa mendorong untuk terwujudnya kehidupan yang lebih lestari. Jadi kalau saya sih selalu ngerem ya, kalau terlalu over dalam berpikir kan istri pun karena dia lebih dominan dengan cara berpikirnya. Jadi kalau saya lebih laki-laki tapi tetap Pakai hati. masih hati. Kebalik berarti. Oh balik. Saya banyak pakai Nah. logikanya. Jadi gini, ada saatnya kita harus punya kopling, punya rem supaya kita tetap jalannya itu seimbang. Nah makanya mungkin kalimat terakhir ini sudah 2 bulan terakhir ini kami ketemu kalimat dan saya utak-atik jadi satu kalimat, yaitu jangan mengangkasa dengan pola pikir. Wahai orang-orang yang bikin regulasi atau tatanan ataupun, yang penting ayo kita membumi pakai hati, biar dirasakan oleh semuanya. Seperti itu. Kalimat itu sebenarnya perlu ini di zaman sekarang ini, perlu membumi, jangan mengangkasa atau meroket dengan pola pikir kita. Dibikin bagus-bagus, sistem-sistem diadopsi dari luar negeri, tapi implementasinya kan enggak, SDM kita kan enggak sesuai dengan yang di sana. Jadi kita harus membumi pakai di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kembali lagi ke lestari kanggo ati. Lestari enggak. Kalau ini terkait dengan rutinitas setiap hari, kalau pagi kan tadi sarapan terus ngasih sarapan. Nah setelah itu apakah ada rutinitas atau ya setiap hari beda-beda kegiatannya? Tiap hari beda-beda, Pak. Enggak, karena yang dihadapi tanamannya juga beda-beda. Meskipun sama-sama tanaman, nggih. Kami pun juga punya sawit di sini. Tapi proses mereka berbeda. Nggih. Kami pun di sini juga saya banyak penasarannya kan, Pak coba yuk pelihara ini. Jadi beli online gitu, beli tanaman ini kita pun PDKT dengan semua tanaman yang ada. Dulu pertama yang paling susah sejauh ini saya untuk magot. Magot itu saya perlu adaptasi 1 bulan sampai anak saya nggak keurus, diprotes suami saya. Magotil leren wae daripada anak era keurus gitu kan. Kok saya kira penasaran karena belum paham kan banyak masalah di situ. Tapi setelah 1 bulan juga sekarang untuk magot saya cukup 1 jam 2 hari sekali ngurusinya. Jadi semua yang
ada di sini kita selalu beradaptasi. Kenalan dulu, oh ini misalnya ini bikin kokedama nih. Dia supaya bisa nyaman di sana perlakuannya gimana sih? Kita banyak belajar. Benar-benar dipraktekin yang nganggo hatinya itu ya. Anjir, jadi ketemu ide kita praktekkan dengan di situ adaptasinya jadi lebih membumi. Kenapa? Karena ide yang ada di internet banyak sekali kan ide, tapi tidak semua relate sesuai dengan tempat tinggal kita. Kalau jumlah tumbuhannya ada di sini tahu? Tidak tahu, Tidak. tidak Oh, tahu. banyak sekali Mas. Ya, itu mungkin yang jadi Kalau yang paling susah? salah satu kelemahan kami itu terdokumentasi. Ya, karena selalu ada pengen kita kembangkan dan banyak sih bibit-bibit. Nah sekarang kita nggak fokus di bibit ya. Dulu sebelum mungkin 3 tahun yang lalu kami fokusnya di pembibitan dan sebagainya untuk penghijauan dan untuk investasi juga ya. Tapi sekarang enggak. Kalau sekarang kami lebih mengarah kepada tanaman perennial lah yang tahunan, tidak selalu harus banyak maintenance, tidak selalu dirotasi gitu. Misalnya kita nanam sawi kan, sawinya habis panen harus nanam lagi, itu kan kita jadi nanam sayuran yang perennial, misalnya ada daun kedi, daun kato gitu. Jadi dia hidupnya panjang, kita tinggal metik saja. Yang paling susah sejauh ini memang suami saya sebenarnya, kalau saya sebenarnya stop aja sih, menyerah aja. Beliau penyuka durian. Pengen nanam durian tapi so far belum berhasil di sini. Belum berbuah. Butuh proses Mas untuk mempelajari karakter. Nah kalau itu tahunan, sampai saya pun sih terima aja sih kalau nggak punya. Faktor tanah, faktor udara, macam-macam kalau media tanam dan sebagainya. Nah makanya untuk menjalani ini semuanya kan perlu yang namanya istiqomah Mas. Nah istiqomah itu perlu pakai hati supaya nggak istirahat. Istirahat perlu jeda, tapi jangan kelamaan. Yang paling berat itu memang istiqomahnya, tapi yang paling mudah istirahatnya. Iya. Itu harus dikontrol. Tapi jeda juga perlu. Iya, jeda. Kami kalau jeda dari kebun suntuk gitu lah, mungkin karena rutinitasnya tiap hari nerima tamu, hampir tiap hari gitu. Saya healingnya ke rumah sakit, Pak. Kok bisa ke rumah sakit? Ya, itu cara ngecas kami gitu. Iya, kebetulan kan ada teman saya staff di rumah sakit sini, jadi slow nggak? Kenapa? Nanti habis jaga aku untuk main nggak? Jadi sama teman saya diajak tur ke rumah sakit. Pulang dari sana di rumah tidak ada yang kurang. Ternyata kurang syukur. Oh karena ngelihat orang sakit. Iya. Di ICU dia butuh ini. Yang kesehatan itu mahal harganya. Oke. Nah, itu kemudian kita merasa kita harus masa kita nggak bersyukur ya gitu. Kita itu cara-cara ngecas kami Mas. Ya. Pun teman saya kalau beliau suntuk di rumah sakit pun ngecasnya juga di sini. Jadi kan cuma transfer energi aja sih. Di sana tiap hari punya keluhan. Di sini pun kalau jadi rutinitas kan orang juga ketemu titik jenuhnya. Bagaimana kita switch aktivitasnya. Dia senang banget ngasih pakan ikan tuh, senang banget. Bisa ambil telur dari kandang itu sudah seneng banget. Gak tahu ya. Kayak saya juga ya. Karena nggak pernah tiap hari kan nggak melakukan itu. Kalau saya jujur untuk dengan makhluk lain, saya menemukan keajaiban itu tiap hari lah sampai sekarang masih wow gitu kalau ada benih yang tumbuh. Jadi menyemai itu bagi saya masih sebagai keajaiban. Apalagi lihat tanamannya tumbuh. Itulah yang mendasari saya senang biologi. Jadi dari dulu senang biologi, terus pas waktu milih jurusan di kuliah saya nggak pengen yang hanya sekedar teori. Jadi milihnya di pertanian. Jadi sekarang berinteraksi dengan tanaman yang semula seperti tidak ada apa-apa, kok ternyata ada kehidupan di sana. Itu jadi bekal untuk selalu merumangsani. Wah kita nggak bisa apa-apa loh. Dari benih ini kan misalnya ini ketapang ini, benihnya kan kecil. Kecil sekali kok bisa jadi tanaman segede ini. Ini bukan karena campur tangan manusia tok. Iya. Ini ada peran di luar diri kita yang membuat jadi seperti ini. Jadi kalau merasa popo gitu, kita merasa sebagai penguasa di lingkungan kok ya segitu. Makanya saat ke Bekasi apa ngendi itu, saya juga sempat kok namanya Badan Pengendali Lingkungan Hidup. Salah pengendali. Iya, apakah bahasanya di hiperbol kan ya? Iya. Kalau saya seandainya di dalam isinya avatar saya gitu. Saya tak berguru gitu kan. Mengendalikan. Padahal sebenarnya yang bisa kita kontrol itu perilaku kita. Kalau mereka mah udah ya tumbuh sendiri-sendiri. Semua punya fitrahnya masing-masing. Yang bisa kita kontrol perilaku kita. Karena perilaku kita akan berdampak kehidupan mereka. Karena hidup seperti ini gini Mas, lebih
kita akan merasa merumangsani daripada rumongso. Yang itu paling titik yang paling kita pengen capai, Mas. Jadi kita pengen nggak rumongso, tapi ngerumangsani. Beda, Mas. Rumongso itu kalau orang bahasa Indonesia sombong ya. Iya, Rumangsani itu kita itu di bawah aja. iya. Tahu diri. Tahu diri. Iya, tahu diri. Sadar diri. Rumangsani daripada rumongso. Terus kalau goals akhir dari Yosofam ini tadi kan mungkin pensiun akan hidup di hutan. Ya, Iya. dan Nah, sebelum pensiun itu sebelum itu ada jadi pengen sesuatu yang pengen dicapai atau direncanakan. saya ada rencana sudah dipraktekkan sama Pak Misbah. Jadi pengen punya hunian. Kan hunian ini di sini semua pasca gempa ya, Pak. Jadi Pernah juga ya 2006. 2006 di sini rata. Rata tanah, Mas. Rata tanah. Satu dukuh. Ya, Kemarin terakhir kerasa. Terasa. Ya, kan pangan kita tahu ya proses secara organiknya bagaimana. Tapi untuk hunian kan saya belum tahu. Masuk ya manusia mau bikin sarang burung gitu kan juga kayak ada referensinya bagaimana membuat bangunan yang ramah lingkungan. Sudah nyicil tapi sampai sekarang belum ada progres buat batu batanya. Sekarang kemarin saya lihat di beritanya DW ya. DW Indonesia itu Pak Misbah dari orang Bandung kalau nggak salah, beliau pemilik kebun belakang, itu beliau membangun rumah yang ramah lingkungan. Saya pun juga ingin membuat seperti itu untuk huniannya. Jadi hunian masa pensiun, dan pensiun kami itu mungkin ya bukan berhenti berkarya sih. Tapi kalau saya pribadi berharapnya apa yang selama ini kami kampanyekan seolah-olah kan ini loh sesuatu yang seharusnya di situ. Jadi bukan jadi kesadaran kolektif. Tapi saat semua yang kami lakukan sudah jadi biasa saja, itu sudah jadi kesadaran kolektif, itu yang membuat kami akan lega pensiun. Nah, kalau saya sih kita kan punya capaian ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Nah, kita kan sudah memilih dengan konsep gaya hidup homestay. Homestay itu home rumah state manfaat. Jadi bagaimana kita kan sudah dirasa kebutuhan pangan, kita juga ingin mandiri energi, mandiri rumah yang tanpa harus menggunakan bahan-bahan industri. Artinya hunian yang ramah lingkungan, tidak ngefek terhadap lingkungan, atau mungkin bisa kemandirian yang lain yang perlu kami capai. Jadi untuk energi, hunian, Ya. Pendidikan itu. pendidikan itu Tapi kayaknya itu bukan pensiun deh, kayaknya mulai halaman baru. Iya, jadi bukan pensiun dari ya? sesuatu enggak? Iya. Pensiun untuk sesuatu. Untuk memulai sesuatu Iya, baru. iya. Nggak ada pensiunnya Nggak berarti. ada Ya. sih. Ya, Jadi pensiunnya kan kalau wis kita kan keren nulis sama Gusti Allah. menuju ke sustainable, keberlanjutan. Nanti anak cucu kita bagaimana? Kita harus pikirkan sekarang. Jadi bagaimana anak cucu kita juga masih merasakan burung yang berkicau di halaman, masih merasakan makanan yang real food yang bisa deh. Jadi kita juga Ada lagi yang kira-kira pengen di-sharing nggak Pak? Kalau saya malah pengen bertanya. Kan namanya Lestari Foundation. Nah, kalau tadi kan sudah tahu Lestari Nganggo Ati. Lah ini backgroundnya seperti apa? Iki podcast malah tanya. Ini harusnya ditanyakan ke pencetus namanya sih. Tapi kalau beliau cerita sih dulu cuman dari cerita yang sepele sebenarnya. Dia lagi jalan di mobil di tol itu, terus ngelihat ada satu tempat, satu titik itu ada bawahnya hutan, di atasnya langitnya biru. Nama yayasannya tuh Yayasan Biru Hijau Lestari. Nah, Lestari Foundation itu nama brandingnya itu. Oh. Nah, harapannya ya dari darat maupun di udara itu ya lestari, sama-sama lestari gitu. Kalau secara sepelenya dulu kayak gitu, pengen bikin nama ini. Sepele itu mungkin bukan sepele sih, itu yang memantik kesadaran dari situ. Saya tersadarkan dari benih tadi. Makanya tadi saya langsung klik Lestari Nganggo Ati. Waduh, kayak nyindir ya. Mungkin pesan terakhir buat teman-teman pendengar di luar sana barangkali Bapak Ibu yang mungkin jadi keresahan dari Yosofam untuk disampaikan ke khalayak umum ada ya? Kalau saya hidup ini kan pengennya serba praktis, serba singkat, serba cepat. Nah, sebenarnya nggak seperti itu sih. Yang
bisa dirasakan itu kalau kita tahu proses, menjalani proses. Sebenarnya Allah itu lebih mendengar, lebih ternilai prosesnya daripada hasilnya. Jadi saya menekankan untuk Gen Z misalkan. Jadi ayolah kita berproses untuk menempa diri, untuk potensi apa yang kita punyai, potensi apa yang ada di sekitar kita, kita jadikan untuk hidup kita. Bukan kita selalu jadi follower, pengikut, atau menjadi pengikut orang yang bikin tren dan sebagainya. Arus dunia itu tidak akan meluskan, arus dunia itu membelusukkan atau apa ya? Arus dunia itu menyesatkan. Jadi harapannya kita ingin cari jalan yang melipir, jalan yang sepi, biar nggak kena arus. Kalau dari Ibu? Oke, Mas, untuk para pemirsa semua, mungkin yang jadi keresahan kami kesadaran sih. Bagaimana kita untuk peduli lingkungan itu dimulai dari kesadaran bahwa memang kita hidup di tengah-tengah lingkungan. Jadi jangan merasa kita pengendali lingkungan. Kita yang bisa kita kendalikan adalah perilaku kita. Mari kita berperilaku dengan kesadaran bahwa ada hak makhluk lain untuk hidup di lingkungan ini. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Nurul, Pak Widodo atas sharingnya. Saya rasa masih kurang banyak banget sharing ilmunya, tapi ya waktunya terbatas juga. Nanti sewaktu-waktu kita bisa main lagi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti saya keliling-keliling. Siap. Oke, itu Sobat Lestari, diskusi singkat kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Salam Lestari. Salam Lestari.